Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikar Asani Yugantara, Administrasi Bisnis 3B. Di sini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah pengolahan data 2, yaitu tugas UAS, ujian akhir semester, dengan penyelesaian masalah yaitu berupa goal seek dan consolidate. Nah, di sini tugasnya mempraktekkan bagaimana caranya kita memasukkan data sesuai dengan arahan dari Politeknik Negeri Madiun. Nah, kita sudah membuat tabel, yaitu tabel total nilai dari administrasi bisnis 5B. Namun kita juga memiliki data tabel dari beberapa dosen, yaitu dosen agama dan mata kuliah matematika bisnis, dan yang terakhir ekspor impor. Di sini terdapat nilai tugas 1 dan nilai tugas 2. Seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai UTS-nya karena ini diisi dengan secara manual. Lalu kemudian kita akan mengisi NRT1 atau nilai rata-rata tugas 1 dengan penggunaan data berupa consolidate. Consolidate di sini yaitu untuk menentukan bagaimana kita memasukkan beberapa sheet pada Excel, kita jadikan satu pada sini sesuai dengan rumus apa yang kita ingin jadi satukan. Nah, jangan lama-lama, kita langsung saja ya, kita drag. Kita pergi ke data, kemudian kita klik consolidate. Nah, ini kita delete semuanya karena ini yang telah saya buat tadi. Nah, pada kolom function yaitu average, kita ingin memilih average karena data yang kita butuhkan yaitu kita mencari nilai rata-ratanya. Apabila kita ingin menambah, kita klik sum, dan ini ingin mencari nilai max-nya, kita menggunakan max, atau nilai minimanya min, terserah kalian. Tetapi pada tabel ini kita akan menggunakan average saja. Untuk referensinya, kita klik saja ini, kotak di sini. Kemudian kita pergi ke sheet agama, kemudian kita masukkan nilai rata-rata tugas 1. Kemudian kita klik enter, dan jangan lupa untuk mengeklik add. Lakukan hal yang sama dengan mata kuliah yang lain. Setelah ketiga mata kuliah tadi sudah terekam, maka use in labelnya kita akan meng-close saja atau kita abaikan saja karena kita hanya perlu menggunakan data yang kita masukkan saja. Kita tidak perlu untuk menggunakan top row dan left column-nya ataupun grid link search datanya. Kita klik saja OK, maka akan keluar hasil dari nilai rata-rata tugas 1. Nah, di sini kita akan merapihkannya agar terlihat rapi. Kita menggunakan decrease decimal pada kolom number. Seperti ini, teman-teman. Pada tabel NTS atau nilai tengah semesternya, kita telah membuat rumus, yaitu sesuai dengan arahan Politeknik Negeri Madiun ya, teman-teman. Yaitu ini, teman-teman. Kita klik sama dengan, kita samakan dengan rumus yang sudah kita buat, NRT1 dikali dengan 50 tutup kurung ditambah dengan NUTS dikali dengan 20 kemudian ditutup kurung dan dibagi dengan 70. Setelah data ini terbentuk, kita klik saja OK. Nah, kita pada kali ini akan bagaimana cara mengisi data NTS-nya. Nah, kita pergi saja ke sama dengan, sesuai dengan arahannya ya, teman-teman. Kita buka kurung, NRT1 dikali dengan 50 ditutup kurung ditambah dengan
UTS dikali dengan 20 ditutup kurung, kemudian kita dibagi dengan 70. Setelah itu kita klik saja enter. Nah, maka nilai yang keluar yaitu 88,2. Ini adalah nilai dari nilai tengah semesternya dari Alfi Karisma. Ketika kita mengetahui yang bawah, kita klik saja klik pada di sini, maka sudah terbentuk nilai tugas rata-rata tengah semesternya. Kemudian pada NRT, nilai rata-rata tugas 2 itu adalah rumus yang sama kita masukkan dengan penyelesaian dari NRT 1 atau nilai tugas 1 tadi. Kita blok, kemudian kita pergi ke data, consolidate. Kemudian ini kita jangan lupa untuk mendelete dulu karena data yang akan masukkan itu berbeda. Kita klik saja di sini seperti yang tadi, lakukan hal yang sama ya teman-teman. Jangan lupa untuk use in labelnya tetap diambilkan saja. Kita menggunakan function average sama. Nah, ini sudah terbentuk nilainya teman-teman. Kita decrease desimalnya. Nah, di sini NRT 1, nilai UTS, nilai tengah semester, dan nilai rata-rata tugas 2-nya sudah tercapai. Kemudian untuk NUAS-nya, sebenarnya ini bisa diisi dengan cara manual, tetapi kita akan memberikan rumus yaitu penyelesaian dengan cara what if analysis berupa goal-seek. Nah, maka kita akan mencari nilai NAS-nya aja dulu. Untuk nilai UAS-nya kita abaikan dahulu sebentar. Kita rumusnya sama dengan di sini, teman-teman. NAS nilai rata-rata tugas 2 dikali dengan 50 ditambah dengan nilai tugas 1, maksud saya nilai TS dikali dengan 20 tutup kurung ditambah lagi yang terakhir dengan nilai UAS dikali dengan 30 dan ditutup kurung, jangan lupa teman-teman. Kemudian dibagi dengan 100. Maka nilai akhir semester dari Alfi Karisma yang tercapai yaitu 61,9 atau 70. Nah, namun pada kolom NUAS-nya ini karena belum terisi, makanya dia bisa nilai NAS-nya hanya segini. Kemudian bagaimana kita memasukkan nilai UAS-nya menggunakan rumus what if analysis yaitu goal-seek, maka kita akan pergi ke tab data, what if analysis, kemudian kita klik saja goal-seek. Set-selnya kita isi dengan yang sama dengan ini. Ini H12 sudah benar. Kemudian to value-nya kita akan mengisi dengan nilai 90 contohnya teman-teman. 90. Untuk by changing cell-nya kita mengeklik NUAS pada ini karena data yang akan kita ubah yaitu NUAS pada Alfi Karisma. Kemudian kita klik OK. Maka nilai yang akan keluar yaitu 93,9. Jadi Alfi Karisma Putri harus mencapai nilai NAS 90, harus mencapai nilai UAS-nya yaitu 93 agar mendapatkan nilai NAS-nya sebesar 90. Nah, kita contohkan lagi hal yang sama. Pergi ke what if analysis, goal-seek, kemudian set cell-nya bawahnya H13 90 dan changing cell-nya yang Avilia Nila. Maka dengan secara otomatis
komputer akan mengubah dari data dari Aprilia nila. Wah, ini harus mencapai nilai 97 untuk mencapai NAS-nya senilai 90, teman-teman. Nah, ini kan baru 90. Nah, bagaimana kita akan mencoba dengan nilai NAS yang lain? Kita seumpamanya dengan nilai 75 nih, teman-teman. Contohnya, pergi ke what if analysis, set cell-nya sama, H14, to value-nya kita isi 75, teman-teman, seumpamanya. Nah, maka Frege Alif untuk mencapai NAS 75, dia hanya butuh nilai 48,3 pada nilai UAS. Nah, itu tadilah teman-teman penggunaan data consolidate dan data what if analysis berupa goal-seek. Dan saya consolidate untuk menentukan nilai di sini, memasukkan data-data di sini, dan untuk consolidate, maksud saya what if analysis berupa goal-seek, kita ingin mencari nilai dari data yang ingin kita masukkan nih, teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe terus channel saya. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa.